Dalam sejarah musik modern, hanya segelintir nama yang mampu mendobrak batas-batas genre, menentang pakem industri, dan sekaligus membentuk cara kita mendengar musik. Nama itu adalah Damon Albarn, seorang anak Inggris yang tumbuh di tengah revolusi budaya dan kelak menjadi motor dari dua band yang merevolusi musik dalam dua dekade berbeda, Blur dan Gorillaz. Ini adalah kisah tentang kebangkitan, eksperimen, dan warisan musikal yang tak lekang oleh waktu. Tentang bagaimana satu sosok jenius mengubah arah musik selamanya. Damon Albarn lahir pada 23 Maret 1968 di Whitechapel, London, namun tumbuh besar di Colchester, Essex. Ayahnya, Keith Albarn, adalah seorang desainer dan seniman, sementara ibunya, Hazel, seorang teateris. Lingkungan ini tak hanya memberinya sentuhan artistik sejak dini, tapi juga membuka jendela ke dunia yang luas. Dunia imajinasi. Damon bukan anak biasa. Di usia muda, dia sudah menunjukkan ketertarikan besar terhadap musik dan seni. Ia belajar piano sejak umur 7 tahun, dan saat remaja, mulai menggubah musiknya sendiri. Namun, yang paling menarik adalah satu sifat yang terus menempel dalam dirinya hingga dewasa. Rasa ingin tahu yang tak pernah padam. Rasa inilah yang menjadi bahan bakar bagi semua karya revolusionernya. Awal 1990. Inggris sedang mencari identitas baru setelah dekade yang suram secara ekonomi. Musik pun berubah arah. Dari arus grunge Amerika, muncul arus tandingan, Britpop. Di tengah arus itu, berdirilah sebuah band bernama Blur yang awalnya dibentuk oleh Damon bersama teman kuliahnya, Graham Coxon. Album perdana mereka, Leisure, belum terlalu mencolok. Tapi segalanya berubah dengan Modern Life is Rubbish, sebuah manifesto budaya Inggris dalam bentuk lagu-lagu penuh ironi. Namun yang benar-benar meledak adalah Parklife. Album ini bukan hanya sukses secara komersial, lebih dari itu, Blur menjadi simbol kebangkitan Inggris. Damon pun dinobatkan sebagai ikon generasi. Dalam lagu-lagunya, Damon tak hanya bernyanyi, ia berbicara, ia menyindir, ia membongkar realitas urban, dan publik menyukainya. Ia menjadi suara zamannya. Tahun 1995, rivalitas dua band Britpop terbesar mencapai titik didih, Blur versus Oasis. Label rekaman kedua band sengaja merilis single mereka di hari yang sama. Hasilnya, Blur menang secara angka penjualan. Tapi bukan itu yang penting. Ini adalah era di mana musik menjadi medan perang ideologi, utara versus selatan, working class versus art school, pop rock versus postmodern satire. Di tengah euforia itu, Damon mulai merasakan tekanan. Kejayaan ternyata punya sisi gelap. Pasca The Great Escape, 1995, Blur perlahan mulai mengalami krisis identitas. Kritik menyebut karya mereka terlalu palsu. Oasis semakin mendominasi. Albarn pun menarik diri. Namun justru di momen inilah ia menemukan kembali esensi bermusik. Bersama Graham Coxon, Damon menciptakan Blur, album dengan pendekatan yang lebih gelap, lebih jujur, dan jauh dari kemasan Britpop. Lagu seperti Beatle Boom dan Song 2 menunjukkan sisi eksperimental Damon. Ia mulai menggali sisi terdalam dari dirinya. Tahun 1998, sebuah ide gila lahir. Damon bertemu Jamie Hewlett, seniman visual yang terkenal lewat komik Tank Girl. Bersama mereka menciptakan sesuatu yang belum pernah ada, sebuah band virtual bernama Gorillaz. Di tengah kejenuhan dunia terhadap boyband dan rock klasik, Gorillaz hadir sebagai antitesis industri musik. Karakter-karakter animasi seperti Toody, Murdoch, Noodle, dan Russell menjadi wajah dari suara yang memadukan hip-hop, dub, elektronik, dan rock. Album debut mereka, Gorillaz, meledak di seluruh dunia. Lagu Clint Eastwood menjadi anthem baru era milenium. Damon pun membuktikan bahwa ia bukan hanya ikon Britpop. Ia adalah arsitek musik masa depan. On preset.
Setelah Gorillaz, Damon tak berhenti bereksperimen. Ia menjelajahi dunia secara harfiah. Ia merekam album Mali Music bersama musisi-musisi lokal di Afrika Barat. Ia mendirikan Project The Good, The Bad, and The Queen yang menggabungkan unsur musik folk Inggris, dub Jamaika, dan komentar sosial yang tajam. Bahkan, ia menulis opera modern berjudul Monkey, Journey to the West, sebuah proyek ambisius yang menggabungkan budaya Tiongkok klasik dengan teknologi modern. Bagi Damon, musik bukan sekadar bunyi. Musik adalah dialog antar budaya. Tahun 2010, Damon kembali dengan Plastic Beach, album Gorillaz yang bernuansa ekologi dan kritik sosial. Dunia sudah berubah, tapi Damon tetap satu langkah di depan. Dengan kolaborator seperti Lou Reed, Snoop Dogg, dan De La Soul, ia menciptakan suara yang reflektif dan provokatif. Ini adalah peringatan lewat musik tentang kehancuran lingkungan, kapitalisme, dan alienasi sosial. Damon telah bertransformasi dari penyanyi pop menjadi profet budaya modern. Tahun 2014, Damon merilis album solo, Everyday Robots. Album ini berbeda, lebih sunyi, lebih personal. Lewat lirik-lirik kontemplatif, ia merefleksikan dunia yang semakin digital, namun juga semakin sepi. Lagu-lagunya menjadi cermin dari dunia modern, koneksi yang cepat, tapi hati yang kosong. Ini adalah Damon tanpa topeng, seorang seniman yang jujur pada dirinya sendiri. Warisan Damon Albarn bukan hanya pada lagu-lagu hitsnya, tapi pada semangat eksperimental yang ia wariskan ke generasi baru. Musisi-musisi seperti Billie Eilish, Kevin Abstract, bahkan Kanye West mengutip Damon sebagai inspirasi. Bukan karena gaya, tapi karena kebebasannya dalam berkarya. Ia membuktikan bahwa musik tak harus terpaku pada genre, tak harus tunduk pada pasar. Musik bisa menjadi bentuk ekspresi paling murni, asal dikerjakan dengan jujur. Damon Albarn bukan hanya seorang musisi, ia adalah penjelajah budaya, seorang visioner yang tak pernah berhenti berevolusi, dari panggung indie Britpop ke konser virtual animasi, dari studio London hingga padang pasir Mali. Dari pop mainstream ke opera eksperimental, ia tak pernah takut mengambil risiko. Karena bagi Damon, musik bukan tentang sukses. Musik adalah perjalanan jiwa. Dan dalam perjalanan itu, ia telah mengubah arah musik selamanya. Inilah kisah tentang satu nama yang menciptakan banyak wajah dan meninggalkan satu warisan, kebebasan dalam berkarya. Damon Albarn, satu orang jenius yang benar-benar mengubah arah musik selamanya. Our whole universe is so reliant on social media and and also a kind of questioning the nature of where we are. Or is this a moment of transition as a species? Are we leaving ourselves, or are we in fact getting closer to our true selves? Is the future of man a more sort of one of duality with the digital world, or is this in fact something which is destroying us slowly? Is it making us blind? Is it making us deaf? Is it making us sort of lose our senses?